Selamat malam, perkenalkan, nama saya Novilaniana, NIM 2022111012, Prodi Pendidikan Biologi, tugas Pendidikan Pancasila, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang fenomena dan profesionalisasi guru. Guru profesional. Pendahuluan 1. Dengan pola rekrutmen dan pembinaan karir guru yang baik, niscaya akan menciptakan guru yang profesional dan efektif. Sekolah memerlukan guru yang profesional dan efektif karena dia merupakan kunci keberhasilan bagi proses belajar mengajar di suatu sekolah. 2. Tokoh pendidikan Amerika Serikat John Gottland menjelaskan dalam hasil penelitian bahwa peran guru amatlah signifikan bagi setiap keberhasilan proses pembelajaran. Disebutkan manakala guru telah memasuki ruang kelas dan menutup pintu-pintu kelas, maka kualitas pembelajaran akan lebih banyak ditentukan oleh guru. Ketika proses pembelajaran berlangsung, guru dapat melakukan apa saja di kelas. Ia dapat tampil sebagai sosok yang menarik sehingga dapat menebarkan virus motivasi untuk berprestasi. 3. Sebaliknya, dengan otoritasnya di kelas yang begitu besar, tidak menutup kemungkinan seorang guru akan tampil sebagai sosok yang membosankan, destruktif, dan tidak mampu menjadi idola bagi siswanya. Bahkan mungkin proses pembelajarannya justru mematikan kreativitas, menimbulkan daya nalar, dan mengabaikan aspek afektif para siswa. Jabatan guru pendidik adalah merupakan jabatan profesional. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, jabatan guru bukan hanya menuntut kemampuan spesialisasi tenaga guru dalam arti menguasai pengetahuan akademik dan kemahiran profesional yang relevan dengan bidang tugasnya sebagai guru, tetapi juga tingkat kedewasaan dan tanggung jawab serta kemandirian yang tinggi dalam mengambil keputusan. Kemampuan itu membuat guru memiliki nilai lebih dan kewibawaan yang tinggi terhadap peserta didik yang diajarnya. Kedua, sesuai dengan nilai budaya kita, secara histori kedudukan guru itu tinggi dalam masyarakat kita. Guru adalah seorang yang patut dipatuhi, ditiru kata dan perbuatannya, karena motif utama menjadi guru bukanlah imbalan gaji, tetapi adalah panggilan untuk mengabdi kepada Tuhan, masyarakat, dan kemanusiaan. Ciri-ciri dari pekerjaan profesional. C.O. Hull menyebutkan suatu pekerjaan yang disebut profesional sebagai berikut. 1. Harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat. 2. Harus berdasarkan atas kompetensi individual. 3. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. 4. Adanya kerjasama dan kompetensi yang sehat antara sejawat. 5. Adanya kesadaran profesional yang tinggi. 6. Memiliki prinsip-prinsip etik. 7. Memiliki sistem sanksi profesi. 8. Adanya melintasi individual, dan 9. Memiliki organisasi profesi. Sedangkan menurut Dawan Raharjo menyebutkan ada 4 ciri pekerjaan profesional. Pertama, tingkat pendidikan spesialisnya menuntut seseorang melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab, kemandirian, mengambil keputusan, mahir dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya. Biasanya pendidikan profesional itu setingkat spesialisasi pendidikan tinggi. Kedua, motif dan tujuan utama seseorang memilih jabatan itu adalah pengabdian kepada kemanusiaan, bukan imbalan kebendaan yang menjadi tujuan utama.
Ketiga, terdapat kode etik jabatannya secara sukarela diterima menjadi pedoman perilaku dan tindakan kelompok profesional yang bersangkutan. Jadi dalam menjalankan pekerjaannya, kode etik itulah yang menjadi standar moral perilaku anggotanya, dan pelanggaran terhadap kode etik dapat menyebabkan seseorang mendapat teguran dari pimpinan organisasi profesinya, bahkan bisa saja sampai dipecat atau dikeluarkan dari organisasi profesinya tersebut. Keempat, terdapat semangat kesetakawanan antar anggota seprofesi, misalnya dalam bentuk tolong-menolong antar sesama anggotanya, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan senang maupun susah. Untuk melihat apakah seorang guru itu dapat dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pertama, dilihat dari tingkat pendidikan minimal dari latar pendidikan untuk jenjang sekolah tempat ia menjadi guru. Kedua, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola proses pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas-tugas bimbingan, dan lain-lain. Sementara menurut Hamalik, guru profesional harus memenuhi persyaratan yang berat, diantaranya 1. Harus memiliki bakat sebagai guru. 2. Memiliki keahlian sebagai guru. 3. Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi. 4. Memiliki mental yang sehat. 5. Berbadan sehat. 6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. 7. Guru adalah manusia yang berjiwa Pancasila. 8. Guru adalah seorang warga negara yang baik. Dua, guru yang efektif. Pendahuluan. 1. Dalam manajemen sumber daya manusia, menjadi profesional adalah tuntutan jabatan, pekerjaan atau profesi. Menjadi profesional berarti menjadi ahli di bidangnya, dan seorang ahli tentunya berkualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Akan tetapi, tidak semua ahli dapat menjadi berkualitas, karena untuk berkualitas bukan hanya persoalan ahli, tetapi juga menyangkut persoalan integritas dan personality. Dalam perspektif pengembangan sumber daya manusia, menjadi profesional adalah salah satu kesatuan antara konsep kepribadian dan integritas yang dipadupadankan dengan keahliannya. 2. Menjadi seorang guru profesional adalah suatu keniscayaan. Profesi guru juga sangat lekat dengan integritas dan personality, bahkan identik dengan citra kemanusiaan, karena ibarat sebuah laboratorium. Seorang guru seperti ilmuwan yang sedang bereksperimen terhadap nasib anak manusia dan juga negara dan bangsa. Jika seorang guru tidak memiliki integritas keilmuan dan personality, selain memiliki kemampuan tersebut, guru profesional juga perlu melakukan pembelajaran di kelas secara efektif. Bagaimanakah ciri-ciri guru yang efektif? Gary A. Davis dan Margareta A. Thomas dalam mengelompokkannya ke dalam 4 kelompok besar, yaitu 1. Memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas dengan ditandai antara lain: A. Memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan menunjukkan empati, penghargaan kepada siswa, dan ketulusan. B. Memiliki hubungan baik dengan siswa. C. Mampu menerima, mengakui, dan memperhatikan siswa secara tulus. D. Menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar. E. Mampu menciptakan atmosfer untuk tumbuhannya kerjasama dan kohesivitas antar kelompok siswa. F. Mampu melibatkan siswa dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan pembelajaran. G. Mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi. H. Mampu meminimalkan friksi-friksi di kelas jika ada.
Kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran yang meliputi A. Memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran. B. Mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua siswa. 3. Memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan penguatan yang meliputi A. Mampu memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa. B. Mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap siswa yang lamban belajar. C. Mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang memuaskan. D. Mampu memberikan bantuan profesional kepada siswa jika diperlukan. Empat, memiliki kemampuan yang terkait peningkatan diri yang meliputi A. Mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif. B. Mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode pengajaran. C. Mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode pengajaran yang relevan. Implementasi di ruang kelas. 1. Perlu disadari bahwa salah satu yang cukup mempengaruhi proses pembelajaran adalah bagaimana penampilan guru. Penampilan guru yang menarik menjadi salah satu titik awal untuk menarik minat peserta didik untuk mengikuti setiap pelajaran dengan semangat tinggi. 2. Berpenampilan yang menarik bukan hanya menyangkut cara menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menyangkut kebersihan dan kerapian hidup sehari-hari sang guru. Senyatanya, guru tidak perlu berbicara banyak untuk mengubah perilaku peserta didik. Dia cukup memperlihatkan bagaimana cara bertingkah laku, berpenampilan, dan berhubungan antar sesama. 3. Ketika guru memperhatikan penampilannya saat mengajar, berarti peserta didik mengembangkan sikap yang membuat cermin pada sang guru. Oleh sebab itu, sebelum siswa melihat ketidakpantasan cara berpakaian guru, sudah sepantasnya guru segera membenahi diri. Bila pakaian guru belum rapi, segera merapikannya agar enak dipandang dengan siswa. 4. Di samping guru bercermin pada cermin, dia juga harus bercermin pada respon para siswanya dan mengetahui respon siswanya. Guru dapat memperbaiki penampilannya berdasarkan apa yang disukai siswanya tanpa mengabaikan cara penampilan yang idealnya. 5. Siswa dapat menilai mana guru-guru yang mengajar baik dan yang tidak. Demikian pula siapa guru yang berakhlak mulia dan siapa yang sebaliknya. 6. Guru-guru yang terus meningkatkan kemampuan diri akan menjadi guru-guru berkemampuan yang lebih baik. 7. Berapa contoh cermin diri yang dapat dipakai guru dalam meningkatkan kemampuannya pada saat melaksanakan pembelajaran yang antara lain. 1. Siswa memperhatikan atau tidak. 2. Siswa semangat mengikuti pelajaran atau tidak. 3. Siswa memahami atau tidak ketika ditanya. 4. Hasil belajar siswa sesuai target yang dicanangkan atau belum. 5. Siswa sudah berakhlak mulia atau belum. 6. Hasil supervisi mengajar guru sudah baik atau belum. Delapan. Semua upaya guru dalam menampilkan wajah yang lebih baik dapat dilakukan mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang
paling rumit sekalipun. 9. Upaya-upaya antara lain. 1. Meniatkan diri untuk memberikan ilmu dengan penuh cinta dan keikhlasan. 2. Menyampaikan ilmu dengan menarik dan penuh semangat. 3. Membiasakan diri bertanya untuk kemajuan diri. 4. Menjadikan kegiatan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. 5. Mengikuti seminar dan training bila ada kesempatan. 6. Melanjutkan studi yang lebih tinggi jika memungkinkan. 10. Pembelajaran di kelas pada hakikatnya merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Oleh sebab itu, subjek yang terlibat dalam proses itu harus siap untuk saling menerima masing-masing kondisi pribadi yang ada agar terjadi sistem komunikasi yang terbuka dari pribadi yang juga terbuka. 10. Keberhasilan hubungan antara manusia dalam proses pembelajaran sangat tergantung pada pribadi-pribadi yang melakukannya. 11. Menurut The Johari Window, ada 4 jenis kepribadian yang akan mempengaruhi pola hubungan antar manusia. 4 jenis pribadi ini sangat penting untuk diketahui oleh guru, siswa, dan juga pihak lain yang terkait dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran menghasilkan lulusan. 1. Yang berkepribadian yang terbuka. 2. Yang mampu melihat tren perkembangan zaman. 3. Yang mau berubah. 4. Yang mau berpikir alternatif. 12. Semua karakteristik tersebut sangat diperlukan oleh siapapun yang ingin maju. 13. Secara ringkas, keempat jenis pribadi manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pribadi yang terbuka. 2. Pribadi tersembunyi. 3. Pribadi terlena. 4. Pribadi tak dikenal oleh siapapun. Penjelasan semotif untuk guru di atas agar pembelajaran di kelas dapat berhasil dengan optimal. Pertama, berusaha tampil di muka kelas dengan prima. Kuasai betul materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Jika perlu, ketika bicara di muka kelas, tidak membuka catatan atau buku pegangan sama sekali. Berbicaralah yang jelas dan lancar sehingga terkesan di benak peserta didik bahwa guru benar-benar tahu segala permasalahan mengenai materi yang disampaikan. Kedua, berlaku bijaksana. Pada dasarnya, siswa yang belajar memiliki tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang cepat mengerti, ada yang sedang, ada yang lambat, dan ada pula yang sangat lambat. Bahkan ada yang sulit untuk memahami materi ajar. Jika guru memiliki kesadaran ini, sudah barang tentu guru akan memiliki kesabaran yang tinggi untuk menampung pertanyaan peserta didik. Carilah cara sederhana untuk menjelaskan pada peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang rendah dengan contoh-contoh sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun contoh-contoh tersebut nampak tidak ilmiah, namun masih relevan dengan kehidupan sehari-hari para peserta didik. Ketiga, berusaha selalu ceria di muka kelas. Jangan membawa persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan dari rumah atau tempat lain ke dalam kelas waktu guru mulai dan sedang mengajar. Keempat, berusaha mengendalikan emosi guru. Jangan mudah marah di kelas dan jangan mudah tersinggung karena perilaku murid. Ingat, murid yang belajar adalah remaja yang masih sangat labil emosinya. Mereka juga mungkin berasal dari daerah dan budaya yang berbeda-beda. Demikian pula dengan pendidikan yang mereka terima di rumah. Berbeda-beda dengan perilaku guru di sekolah. Marah di kelas akan membuat suasana tidak enak. Siswa menjadi tegang. Hal tersebut tentunya akan menghambat siswa dalam menerima pelajaran dari guru. Kelima, berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diajukan siswa. Jangan memarahi siswa yang terlalu sering bertanya. Berusaha menjawab setiap pertanyaan yang diajukan siswa dengan baik. Bila terdapat pertanyaan yang tidak dapat dijawab,
Berlakulah jujur dan berjanjilah untuk menjawabnya dengan benar di kemudian hari. Jangan merasa malu karena masalah tersebut, karena kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan. Tapi janganlah terlalu sering terjadi. Janganlah menutupi kelemahan dengan marah-marah, karena akan membuat peserta didik tidak berani lagi untuk bertanya lagi. Padahal bila anak didik tidak berani bertanya lagi, jangan harap pengajaran akan berhasil. Keenam, memiliki rasa malu dan rasa takut. Untuk menjadi guru yang baik, maka seorang guru harus memiliki sifat ini. Malu maksudnya adalah malu dalam berbuat salah, sedangkan rasa takut adalah takut dari akibat perbuatan salah yang dilakukan bagi masa depan murid. Dengan memiliki kedua sifat ini, maka setiap perbuatan yang akan dilakukan akan lebih mudah dikendalikan dan dipertimbangkan kembali apakah akan terus dilakukan. Sekali lagi, guru mengajarkan kekeliruan, maka ketujuh, tidak sombong. Tidak menyombongkan diri di hadapan murid atau membanggakan diri sendiri, baik ketika sedang mengajar maupun sewaktu berada di lingkungan luar kelas. Guru jangan mencemooh murid yang kurang pandai di kelas. Jangan mempermalukan murid di depan orang banyak maupun di depan teman-temannya. Sebaiknya panggil anak yang bersalah dan bicaralah dengan baik-baik. Jangan berbicara dan bertindak kasar pada murid-murid. Kedelapan, bersikap adil. Berusahalah untuk berlaku adil dalam memberi penilaian kepada peserta didik. Jangan membeda-bedakan murid yang pandai atau mampu dengan yang kurang mampu. Sebaliknya, jangan memuji secara berlebihan terhadap murid yang pandai di hadapan murid yang kurang pandai dengan membandingkan perbedaan kemampuan mereka secara transparan. Sekian dan